Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai banjir dan kekeringan, di mana pada setiap fenomena nanti akan saya jelaskan mengenai pengertiannya, faktor pemicu dan faktor pengontrol, serta cara penanggulangannya. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai banjir. Yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membahas mengenai pengertian, faktor pengontrol, dan pemicu, serta upaya pengelolaannya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian banjir sendiri itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya penumpukan air yang jatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah. Peristiwa alam seperti banjir ini bukan suatu hal yang baru terjadi pada suatu wilayah khususnya di perkotaan. Lalu yang berikutnya merupakan faktor pemicu dan faktor pengontrol dari banjir, di mana dari faktor pemicunya merupakan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini nantinya akan menyebabkan debit air menjadi surplus dan apabila sungai dapat menyebabkan sungai meluap sehingga dapat menyebabkan banjir. Lalu yang selanjutnya ada topografi yang rendah di mana seperti sifat air di mana air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi otomatis air akan mengalir dari topografi yang tinggi ke topografi yang rendah. Dan yang selanjutnya merupakan penggunaan lahan, di mana eh, perubahan penggunaan lahan ini tentunya dapat memicu terjadinya banjir ya. Apalagi yang awalnya lahannya merupakan lahan terbuka, lahan hijau yang dapat menyerap air, yang memiliki penyerapan yang baik. Nah, tiba-tiba lalu dibangun menjadi suatu gedung yang apa beralaskan semen dan menutupi daerah resapan air tadi, sehingga air tidak dapat meresap dan air akan menjadi menggenang. Lalu selanjutnya ada faktor pengontrol, di mana faktor pengontrol yang pertama yaitu ada saluran drainase, di mana yang apa berpengaruh kepada perubahan penggunaan lahan tadi. Apabila tidak ada daerah resapan air yang baik, tentunya air akan menggenang dan akan meluap. Lalu yang selanjutnya ada tata ruang dan lingkungan yang masih ada hubungan dengan perubahan penggunaan lahan tadi. Di mana tata pada tata ruang dan lingkungan ini harus memperhatikan hubungan antara penggunaan lahan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada kesadaran masyarakat sekitar, di mana yang dapat memicu banjir atau yang menjadi salah satu penyebab banjir. Salah satunya adalah sungai yang meluap. Di mana sungai meluap ini dapat diakibatkan oleh menumpuknya sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai. Sehingga kesadaran masyarakat sekitar ini dapat menjadi faktor pengontrol dari banjir. Yang selanjutnya merupakan tata cara penanggulangan dari banjir itu sendiri, di mana yang pertama yaitu tentunya dari pemerintah sendiri dengan melaksanakan peraturan mengenai tata ruang dan lingkungan dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, pemerintah harus senantiasa memantau dengan ketat perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya pada tata ruang wilayah DKI Jakarta. Ini maksudnya wilayah DKI Jakarta itu merupakan wilayah yang sering terjadi banjir ya. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan amal seperti bersih sungai untuk membersihkan sampah yang ada di sungai. Ini lagi-lagi merupakan kesadaran dari masyarakat di sekitar sungai tersebut. Dan yang kelima,
yaitu memperbaiki sistem tata kelola air yang ada serta membuat early warning system atau sistem peringatan dini. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah kekeringan, di mana saya juga akan membahas hal yang sama, yaitu dimulai dari pengertian, lalu ada faktor pengontrol dan pemicu, serta yang terakhir upaya pengelolaan dari kekeringan itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari kekeringan. Definisi kekeringan secara umum merupakan kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk faktor pengontrol dan pemicu dari kekeringan ini dapat dilihat bahwa faktor pengontrolnya merupakan infrastruktur penyimpan air seperti bendungan yang dapat mengontrol eh, persediaan air yang ada. Lalu selanjutnya ada penggunaan air tanah berlebih, di mana ini lagi-lagi kesadaran dari masyarakat, dari penggunanya, dari antropologi ya, di mana kita sebagai manusia tidak boleh berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Apalagi jika hal tersebut sudah ada aturannya ya, tidak boleh kita langgar. Jadi penggunaan air tanah ini sebaiknya secukupnya saja dan sebaiknya masyarakat harus diberi diberi pengertian bahwa kita kalau menggunakan air itu secukupnya saja dan apabila sudah tidak digunakan, keran air harap dimatikan kembali agar tidak boros air. Lalu yang selanjutnya merupakan sistem irigasi yang efektif, di mana sistem irigasi ini tentunya dapat menjadi faktor pengontrol dari kekeringan ya, karena sistem irigasi ini akan berpengaruh kepada sektor pertanian milik masyarakat di sekitar. Dan untuk faktor pemicunya, kebalikan dari banjir. Kalau banjir merupakan curah hujan yang besar, kalau kekeringan adalah curah hujan yang kecil, sehingga debit air menjadi minus ya, defisit, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di sekitar maupun kebutuhan untuk tanaman dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya dapat dipicu dengan terjadinya deforestasi, di mana adanya tumbuhan atau vegetasi ini dapat membantu penyimpanan air di dalam tanah. Jadi apabila terjadi penggundulan atau deforestasi, penyimpanan air akan menjadi kurang optimal dan debit air yang ada di tanah atau air tanah pun akan menurun. Dan yang selanjutnya adalah air tanah yang tidak dapat dijangkau. Jadi sebenarnya kekeringan itu bukan melulu mengenai kurangnya air tanah, apa kurangnya debit air tanah yang ada. Tapi bisa juga debit air tanah itu ada banyak, namun teknologi kita atau eh, kita belum mampu menjangkau air tanah di kedalaman tersebut, di atau di daerah tersebut. Dan selanjutnya, bahkan penanggulangan dari kekeringan. Yang pertama yaitu seperti yang ada di faktor pengontrol tadi, yaitu dengan pembuatan bendungan untuk menampung air. Yang kedua dengan pemanenan air hujan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing ya. Lalu yang ketiga pemantapan air marginal atau air di sekitar kita. Jadi air marginal ini merupakan air seperti air eh, pantai, air laut, air rawa dan sebagainya lah. Nah, namun pemantapan air marginal ini dimaksudkan dengan mengolah air-air tersebut, air yang sebelumnya tidak dapat kita konsumsi,
diolah menjadi dapat kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, yaitu penyaluran atau pembangunan pipa PDAM yang menyeluruh. Jadi di mana eh, di daerah-daerah yang cenderung pedalaman itu belum terjangkau pembangunan atau penyaluran pipa PDAM ini. Sehingga mereka kesulitan untuk mencari air bersih dan perlu berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air bersih tersebut. Sehingga sangat diperlukan penyaluran atau pembangunan pipa PDAM yang menyeluruh ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.